Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di sini bareng aku Laras dan Yudis. Yang kali ini kita akan masuk ke sesi 3 yang kedua, pelatihan ujian kompetensi teknis akuntansi. Nah, di sini tuh tentang laporan-laporan teman-teman. Jadi, nanti teman-teman bakal dapat worksheet yang benar kayak gini karena ini tuh terusan dari sesi 3 yang pertama ya. Jadi, sesi 3 yang pertama kemarin kan penyesuaian dan worksheet. Jadi, teman-teman dapat worksheet yang benar kayak gini. Yang nanti teman-teman bakal pindahin si yang ada di worksheet ini ke laporan-laporan yang ada. Laporan-laporannya itu ada laporan laba rugi, terus laporan perubahan ekuitas, neraca atau laporan posisi keuangan, dan juga laporan arus kas. Nah, selain itu nanti di sesi ini juga ada jurnal penutup dan daftar saldo setelah penutupan kayak gitu teman-teman. Nah, teman-teman kalau dapat yang bener nih, jadi dari sini teman-teman langsung aja pindahin yang ada di worksheet ke laporan-laporan itu. Oke, kita masuk yang pertama ya. Yang pertama itu adalah ada laporan ini, laporan income statement atau laporan laba rugi teman-teman. Jadi karena di sini tuh udah ada informasinya. Biasanya tuh kalau di UKTA itu tuh ini kosong teman-teman, tapi kalau misalkan ada informasinya ya bersyukur banget. Cuma kalau kosong teman-teman gak usah bingung karena teman-teman bisa langsung tulis sendiri aja. Di sisi kiri ini adalah deskripsi, terus ini tuh nanti angka-angka yang bakal teman-teman jumlahin. Nah, di sisi deskripsi ini teman-teman harus nulis apa dulu sih yang pertama. Jadi teman-teman yang pertama harus cari penjualan bersihnya kan, atau net sales. Dapat dari mana? Dapat dari penjualan atau sales, dikurangi diskonnya, dan juga dikurangi return and allowance-nya. Setelah teman-teman masukin angka sales di sini, diskon dan juga return, nanti hasil dari net sale teman-teman masukin ke kolom yang kedua kayak gini. Nah, ini kenapa disediain 3 kolom? Karena ini tuh nanti ada kayak klasifikasinya masing-masing kan, dan ini tuh masuk ke penilaian juga teman-teman ngisi nggak ngisinya di kolom mana, tapi mungkin penilaiannya kecil, yang penting nilai akhirnya tuh sama, maksudnya bener gitu teman-teman. Nah, setelah teman-teman ketemu net sale-nya, terus teman-teman masukin net sale ini dengan mengurangi HPP kan, untuk mengetahui berapa laba kotornya atau gross profit dari perusahaan itu. Nah, caranya teman-teman ngurangin HPP kan, jadi HPP-nya nanti dimasukkan di sini yang HPP-nya. Karena di sini kita menggunakan metode perpetual, jadi purchase discount di sini akan dimasukkan juga di sini, akan mengurangi dari net sale-nya gitu teman-teman. Jadi setelah teman-teman jumlahin si ini dan ini, maka hasilnya ini adalah di sini teman-teman. Nah, kayak gini. Terus hasil ini dan ini akan menjadi gross profit yang nanti teman-teman isi di kolom paling kanan. Oke, kayak gitu teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman tahu gross profit, tahu laba kotornya, otomatis teman-teman harus cari berapa sih laba operasinya dengan cara mengurangi dengan beban-beban operasi teman-teman. Jadi teman-teman klasifikasiin ini yang ada di sini nih, ada di worksheet nih, beban-bebannya ini ke mana, dia tuh masuk ke mana, masuk ke operating atau masuk ke other gitu kan. Tapi kita bisa memudahkannya dengan kalau misalkan expense-nya itu muncul di bawah HPP gini, di bawah HPP-nya, di bawah sales-nya, dekat-dekat sama sales itu biasanya masuknya ke operating kan. Kalau yang bawah-bawah kayak gini biasanya masuknya ke other. Jadi teman-teman udah klasifikasiin, ini dasar banget. Pasti masuk ke operasi itu kayak beban gaji, beban depresiasi, beban utilitas, pokoknya gitu, kayak gitu-gitu yang masuk ke yang masuk ke operating expense-nya. Nah, setelah teman-teman isi beban-beban operasinya, nanti jumlah beban operasinya teman-teman taruh di sini nih, sebelah sini. Terus nanti dari gross profit ke operating expense-nya ini nanti kalian kurangin aja, dan di sini ketemu operating profit-nya. Jadi karena ini sisi kanan, jadi ngisinya di sisi kanan sini ya teman-teman ya. Terus setelah itu udah ketemu operating profitnya, berlaku sama dengan other income dan juga other expense-nya. Jadi teman-teman nanti isi di sini gitu, di total ditaruh sini, ini juga di sini, terus di total nanti dimasukin sini. Nah, selisih dari ini income kurangi expense nanti kalian masukin ke sini aja. Ini nanti bisa ngurung bisa enggak ya teman-teman. Jadi kalau misal memang dia besar expense-nya berarti kan otomatis ngurung, kalau besar income-nya berarti otomatis enggak, jadi bisa ditambah atau dikurang. Nah, setelah ketemu dari operating profit dikurangin sama si other income atau expense ini, dikurangin atau ditambah maksudnya, nanti ketemunya net income before tax teman-teman, masukin di sini. Nah, setelah ketemu
net income before tax, atau teman-teman bisa namain earning before tax, terserah. Itu nanti dikurangi sama pajak-pajak yang dimiliki oleh perusahaan. Semua pajak ya teman-teman, berlaku untuk semua pajaknya. Jadi teman-teman isi pajaknya di sini berapa, pokoknya diisi ini dan di ini juga diisi. Terus nanti ketemu deh di sini net income after tax. Di sini ya teman-teman ya ketemunya. Nah, ini pengurangan dari net income before tax. Kemudian dikurangi sama ini tadi beban-bebannya ini. Nah, dari net income after tax ini teman-teman, yang teman-teman bakal pindahin nanti ke sini, statement of change equity atau laporan perubahan ekuitas. Nah, masuknya di sebelah mana sih ini si net income after tax ini? Jadi net income after tax ini nanti masuknya di sini teman-teman, net income di bagian return earning di sini. Nah, di sini masuknya di sini ya teman-teman. Terus di sini kan informasinya nggak cuma net income aja nih, dia juga ada issuance capital, terus ada juga dividen. Di sini juga di sisi atasnya nih ada tabel capital stock, PIC, RE, dan juga totalnya berapa. Nah, kalau misalkan nggak ada informasi dia tuh issuance capitalnya berapa sih, teman-teman bisa lihat dari informasi di 2016 kan. Ini teman-teman bisa lihat di worksheetnya. Di worksheetnya kan setotal ini nih, sorry ya, 1525 ini kan capital stocknya. Nah, teman-teman bisa masukin di sini, di sini. Nah, nanti selisihnya dari ini, si 1525 ini dengan si yang 2015 ini, selisihnya antara ini dan ini nanti teman-teman masukin di sini kayak gitu teman-teman. Itu juga berlaku sama dengan yang di sini ya, PIC-nya juga berapa yang di 2016 kayak gitu teman-teman. Nanti jangan lupa di sini juga harus total semua. Dividen juga kayak gitu ya teman-teman ya, nanti masuk ke RE kalau dividen tuh berapa kalau ada informasinya. Dan jangan lupa kalau dividen tuh dia nanti mengurangi ya sifatnya teman-teman. Nanti di sini bakal ketemu RE yang baru, atau istilahnya kayak yang bakal teman-teman masukin nanti ke balance sheet-nya. Nah, setelah teman-teman kan tadi dari RE ini terus ditambah yang ada di laporan laba rugi tadi, terus dikurangi sama dividen yang ada di worksheet, informasi dividennya berapa, ketemu kan RE-nya berapa di sini teman-teman. Nah, ini RE ini yang akan kalian masukin ke neraca kayak gitu. Jangan lupa ini tuh juga di total pokoknya semuanya ada angka-angkanya ini di total semuanya kayak gitu. Nah, informasi ini bakal masuk neraca. Nah, nanti neraca dan juga laporan arus kan akan diterangkan dengan Mas Yudis. Silakan Mas Yudis. Sudah ngasih penjelasan buat yang income summary dan laporan perubahan modal atau statement of change equity. Nah, sekarang kita habis statement of change equity, kita itu langsung menyiapkan langsung ngerjain yang balance sheet atau neraca per 31 Desember 2016. Nah, di sini di neraca ini tuh cukup mudah ya teman-teman. Kita tinggal mindahin yang ada di worksheet. Nah, di kolom balance sheet ini nanti kita pindahin semua yang ada saldonya di kolom balance sheet ini, nanti kita pindahin ke balance sheet-nya aja. Kayak misal di sini ada cash in bank debit 663 491 622. Nah, berarti di sini ada cash in bank BNI 663 491 622. Ingat ya teman-teman, biasanya tuh untuk akunnya itu udah dari sananya biasanya. Soalnya kan ada informasi juga yang 2015. Biasanya segitu. Terus kemudian apa sih yang beda? Nah, tadi kan kita udah menyiapkan di PT Zalia itu di statement of change equity kita kan udah menghitung retained earning-nya. Nah, saldo di retained earning di sini nanti kita pindahin di kolom yang ini teman-teman, yang retained earning. Tapi saldo di retained earning itu sebelum dikurangi sama dividen. Nah, biasanya itu akun dividen ini ada yang disajikan dan ada yang tidak. Kalau di sini misal di kolom equity dividennya tidak ada, berarti kita pakainya saldo yang ini. Tapi kalau misalnya kan di sini kasusnya ada dividennya, berarti saldo retained earning ini, saldo yang ini, saldo retained earning ditambah sama
laba bersih tok, belum dikurangi dividen. Nah, berarti di sini nanti dividennya ngurung ya teman-teman. Karena dividen kan sifatnya mengurangi modal. Nah, untuk akun selain dividen dan retail earning itu sama seperti yang di worksheet yang di balance sheet. Dah. Yang di balance sheet. Nah, oke teman-teman, lanjut ke laporan yang selanjutnya, itu adalah laporan arus kas atau statement of cash flow. Nah, di laporan arus kas ini kan ada terdiri dari dua metode teman-teman, metode langsung dan tidak langsung. Nah, bedanya dari kedua metode ini itu cuma di bagian arus kas aktivitas operasinya. Nah, kalau metode langsung itu diawali dari net sales, kalau metode tidak langsung itu diawali dari net income. Nah, tapi untuk kali ini kita belajarnya yang metode tidak langsung aja ya teman-teman, karena informasinya itu mudah didapat. Karena kalau metode yang langsung itu banyak informasi yang sangat memakai perhitungan yang cukup rumit, jadi kita kan di waktu ujian UKTA kan waktunya terbatas, jadi kita belajar metode tidak langsung aja. Nah, kan tadi yang saya bilang untuk arus kas metode langsung itu diawali dari net sale untuk bagian aktivitas operasinya, sales. Nah, kita bisa lihat di income statement maaf teman-teman, tadi maksudnya adalah net income untuk metode tidak langsung ya teman-teman. Kita bisa lihat dari income statementnya atau dari neraca lajurnya kita bisa isikan langsung. Tadi kan untungnya sebesar 1,2 ini ya teman-teman, 1,291 sekian. Kita tuliskan aja di sini 1,291.611.826. Nah, kan kemudian ada penambahan arus kas aktivitas operasi dan pengurangan arus kas aktivitas operasi. Nah, apa aja yang masuk ke penambahan dan apa aja yang masuk ke pengurangan sih? Nah, yang pertama kan tadi ada penambahan arus kas. Penambahan arus kas. Nah, yang pertama itu untuk aktivitas operasi, yaitu yang pertama ada beban depresiasi. Nah, kenapa beban depresiasi sih teman-teman? Karena beban depresiasi adalah beban yang kita keluarkan tanpa kita mengeluarkan kas. Jadi otomatis ini kan menambah dari net income-nya ya. Jadi ini menambah sifatnya. Terus kemudian yang kedua ada beban amortisasi. Beban amortisasi kan sifatnya sama dengan beban depresiasi ya teman-teman. Jadi ini menambah, tapi biasanya beban amortisasi itu jarang keluar karena di UKTA itu kan masih yang dasar aja. Terus yang selanjutnya ada beban piutang tak tertagih. Nah, ini beban piutang tak tertagih itu juga sifatnya sama kayak beban depresiasi, beban yang kita akui tanpa kita mengeluarkan kas, otomatis kita menambah dari net income-nya ya. Kemudian penambahan arus yang dapat menambah arus kas selanjutnya itu adalah penurunan aset lancar. Nah, penurunan aset lancar kayak misalnya di sini kita lihat langsung aja di balance sheet ya teman-teman. Akun receive yang termasuk ke current asset kan misalnya akun receivable. Nah, kalau misal ada penurunan dari akun receivable kan otomatis kayak logikanya kayak gini. Kalau kan akun receivable timbul adalah dari penjualan kredit. Nah, kalau kita menjual barang tapi dengan kredit kan kita tidak mendapatkan kas, jadi tidak ada arus kas yang masuk ke
perusahaan kita. Nah, otomatis untuk penurunan aset lancar ini menambah dari si arus kas aktivitas operasi. Kemudian yang selanjutnya ada penambahan hutang lancar. Nah, ini untuk arus kas aktivitas operasi itu yang perlu kita perhatikan itu current aset dan current liabilities ya teman-teman. Tadi kan untuk penurunan aset lancar itu menambah arus kas di aktivitas operasi. Kalau penambahan hutang lancar itu menambah juga. Jadi itu current aset sama current liability itu bertolak belakang sifatnya. Terus kemudian yang selanjutnya ada pengurangan arus kas. Nah, pengurangan arus kasnya apa aja sih? Kebalikannya teman-teman dari yang penambahan. Ya, kan kalau yang beban-beban ini kan itu nggak mungkin ada pengurangan dan nggak mungkin ada pengurangan, pasti menambah. Nah, ini kita abaikan aja yang 3 ini udah paten pasti menambah dari arus kas aktivitas operasi teman-teman. Kita ke 2 poin ini yang pengurangan itu kebalikannya di yang penambahan. Yang pertama ada penambahan aset lancar. Di sini XXX. Nah, yang kemudian yang kedua tadi kan ada penambahan hutang lancar, berarti di sini penurunan hutang lancar. Nah, yang mempengaruhi itu hanya ini ya teman-teman untuk aktivitas operasinya. Tapi nanti kalian menyajikannya itu lengkap ya teman-teman. Misalkan di sini ada account receivable, nanti kalian menyajikannya ya penurunan account receivable atau piutang dagang. Kemudian merchandise inventory misalnya ada penurunan, ya kalian tulis penurunan persediaan. Nah dari jumlah ini kita di jumlahnya nanti kita taruh di sini ya teman-teman. Nah, ini jumlah arus kas dari aktivitas operasi. Oh ya teman-teman, tadi kan ya ada satu akun lagi yang keluar di soal PT Zalia ya, kan di income statement itu ada gain or loss on fixed asset. Nah itu kita masukin juga di akun di arus kas aktivitas operasi. Kenapa sih kita nggak masukin ke arus kas investasi? Karena kalau di arus kas investasi itu pemakaian kas untuk mendapatkan aset atau menjual aset. Nah kan gain or loss ini dari penjualan kendaraan ya. Nah itu sebesar nilai dari kendaraan itu nanti yang masuk ke arus kas aktivitas investasi. Tetapi keuntungan atau kerugiannya kan itu kita masukkan ke arus kas aktivitas operasi. Jadi di sini gain loss on sell fixed asset. Ini tergantung ya teman-teman. Kalau di sini kan kasusnya kita rugi karena kita rugi itu diakui sebagai beban. Nah kalau untung diakui sebagai keuntungan. Nah berarti kalau beban ini di sini menambah arus kas ya. Ini di sini kan. Karena gain or loss ini adalah kerugian yang kita juga tidak mengeluarkan kas. Di sini nambah karena sekali lagi karena rugi ya teman-teman. Kalau untung berarti mengurangi. Nah lanjut ke arus kas aktivitas investasi. Nah
arus kas dari namanya aja arus kas aktivitas investasi. Jadi informasi yang bersangkutan dengan aktivitas investasi ini bisa kita lihat dari balance sheet ya teman-teman. Di yang fixed asset ini kita lihat ada penurunan atau penambahan fixed asset kayak gitu. Kalau penambahan itu mengurangi arus kasnya. Kalau penurunan pasti menambah si arus kas karena kan dijual. Nah, berarti di sini penambahan arus kas. Di sini ada tadi yang saya bilang penurunan aset tetap, pengurangan arus kas, penambahan aset tetap. Di sini, terus di sini mengurangi. Nah, hasil dari ini kita kasih ke sini. Ini bisa kurung, bisa enggak ya teman-teman, tergantung dari penjumlahannya. Nah, lanjut ke arus kas aktivitas pendanaan ya teman-teman. Kita kalau arus kas dari aktivitas pendanaan itu kita lihat di informasi balance sheet yang bagian long term liability dengan equity. Nah, berarti kalau ada penambahan long term liability atau equity, berarti kan kita dapat kas. Jadi kalau penambahan long term liability dan equity itu menambah arus kas di aktivitas pendanaan. Nah, begitu pula sebaliknya kalau ada pengurangan dari long term liability dan equity itu mengurangi dari arus kas aktivitas pendanaan. Nah, berarti di sini penurunan atau penambahan long term liability dan equity. Tapi diperhatikan ya teman-teman, di sini kan di bagian equity itu ada retained earning. Nah, ini tuh tidak dimasukkan. Misalnya kalau ada penambahan atau pengurangan, tapi ini tetap tidak dimasukkan karena di arus kas aktivitas operasi itu kan udah diisikan penambahan dari si retained earning. Kan retained earning bertambah kalau kita untung. Nah, selanjutnya di sini juga ada akun dividen. Di akun dividen itu berbeda ya teman-teman dengan sifatnya dengan akun equity yang lain. Kenapa? Karena dividen kan sifatnya mengurangi si retained earning. Nah, maka dari itu kalau ada penambahan dari si dividen itu akan mengurangi aktivitas di arus kas. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau misal di sini udah ada, kalau dividen itu kebalik ya teman-teman. Nah, di sini biasanya itu kalau ada pembayaran dividen itu pasti mengurangi. Terus selanjutnya kan ini udah kita jumlahin, ntar di sini jumlahnya. Terus ini 3 ini kita jumlahkan akan menghasilkan kenaikan atau penurunan kas dan setara kas di sini. Terus kita lihat kas dan setara kas awal periode, kita lihat di aset balance sheet bagian aset, ternyata ada 381 sekian, terus dituliskan di sini. Nah, hasilnya akan menjadi kas dan setara kas akhir periode. Nah, perlu diingat teman-teman, kas dan setara kas pada akhir periode itu adalah gabungan antara cash in bank dan petty cash-nya itu berapa. Jadi hasil dari kas dan setara kas ini adalah cash in bank ditambah petty cash, saldo cash in bank ditambah petty cash. Nah, menjadikan kas dan setara kas
akhir periode. Nah mungkin untuk arus kasnya hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama ada 3 bagian ya, aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan pendanaan. Nah informasi yang harus kita ketahui di aktivitas operasi yaitu yang pertama ada laba atau rugi, laporan laba atau rugi atau income statement ya teman-teman. Terus yang kedua ada current asset, dan fixed asset. Current liability, maaf teman-teman. Jadi nanti kita langsung lihat informasi yang di sini ya teman-teman kalau di aktivitas operasinya. Nah, kalau di aktivitas investasi kita langsung lihat informasi balance sheet yang fixed asset. Nah, untuk yang aktivitas pendanaan kita lihat informasinya long term liability sama dengan equity-nya. Nah, kemudian setelah kita ini kan yang cash flow itu merupakan laporan yang terakhir ya teman-teman. Nah, habis dari cash flow nanti kita disuruh untuk mengerjakan jurnal penutup. Nah, nanti jurnal penutup ini akan dilanjutkan sama Laras. Nah, oke teman-teman, tadi kan udah neraca terus cash flow kan, sampai terakhir laporan arus kas. Oke, sekarang kita waktunya untuk menutup akun-akun yang memang perlu ditutup. Nah, akun-akun apa aja sih yang perlu ditutup di jurnal penutup ini? Jadi akun yang perlu ditutup di jurnal penutup ini adalah akun-akun nominal. Nah, akun nominal itu bisa kita temui di laporan laba rugi perusahaan. Nah, klasifikasinya yang kita tutup di jurnal penutup itu ada 4 ya teman-teman. Yang mulai yang pertama dulu, ini tanggalnya 31 aja. Itu adalah menutup akun pendapatan. Nah, akun pendapatan di sini itu berarti sales diskon dan juga sales return teman-teman. Jadi karena kalau sales biasa kan sifatnya di saldo normalnya itu di kredit, berarti kalau ditutup harus dipindahkan ke debit. Begitupun juga sales diskon kan saldo normalnya debit, berarti kalau ditutup harus ditukar di kredit. Jadi sini kita tulis aja sales di debit, terus kemudian di kreditnya kita tulis sales diskon sama sales return. Nah, kemudian selisih dari debit dan kreditnya itu adalah income summary. Jadi semua transaksi yang ditutup di sini itu pasti akan memunculkan akun income summary, teman-teman. Nah, terus ini kan udah yang pendapatan. Biasa kan ini pendapatan yang memang pendapatan utama perusahaan kan dari penjualan. Kemudian ada juga kalau perusahaan misalkan dapat pendapatan lain atau other income. Jadi kita juga perlu tutup tuh. Karena itu juga muncul di akun laba rugi, menutup akun pendapatan lain. Nah, pendapatan lain tuh banyak kebetulan di contohnya perusahaan ini kan ada kayak interest income, trade income gitu kan teman-teman. Dan akun pendapatan ini kan sifatnya di kredit, berarti kalau ditutup kita harus di debit. Misal contohnya aja ya, tulis aja di sini. Interest income dan sebagainya gitu ya teman-teman, nama akunnya apa aja, terus kreditnya yaitu adalah income summary. Nah, kayak gitu teman-teman. Terus nah, setelah pertama pendapatan nih, terus yang kedua kita adalah menutup akun beban. Nah, menutup akun beban ini karena beban sifatnya saldo normalnya itu di debit, kalau bertambah berarti kalau kita tutup harus di kredit. Nah, debitnya apa dong? Debitnya kayak tadi income summary. Berarti income summary itu expense ya teman-teman, atau beban. Ini semua expense dijabarin ya teman-teman, dari mulai utility expense, depreciation expense dan lain sebagainya, semua dijabarin satu-satu apa aja gitu. Terus selain beban utama perusahaan ada juga beban lain-lain kan teman-teman. Jadi beban lain-lainnya pun perlu ditutup. Menutup akun beban lain-lain. Ini pun sama sifatnya kayak yang akun beban ini. Jadi debitnya income summary to other expense gitu. Nah,
Terus klasifikasi yang ketiga itu adalah menutup akun income summary-nya. Nah, ini teman-teman sesuaiin aja sama yang di perusahaan. Kalau dia misalkan untung, perusahaan kan otomatis bakal bertambah di kredit kan income summary-nya. Nah, karena ini ditutup, jadi income summary-nya di debit. Ini kalau posisi untung ya teman-teman ya, untung atau laba. Nah, kreditnya adalah return earning, jadi kita nutupnya ke return earning. Nah, ini kebalikan ya teman-teman, kalau misalkan mereka rugi, maka yang di kredit adalah income summary dan yang di debit adalah return earning, kayak gitu teman-teman. Terus yang keempat, ini sebenarnya mungkin muncul mungkin tidak, yaitu menutup akun drawing atau private. Ini bisa muncul bisa enggak ya teman-teman, tapi kalau misalkan muncul ya ditutup, kalau enggak ya enggak usah ditutup karena enggak ada. Jadi kalau akun drawing kan saldo namanya kan di debit tuh, berarti harus ditutup dibalik ya teman-teman. Berarti di debitnya tuh return earning, karena dia kan kalau private kan mengambil dari laba ditahannya perusahaan kan. Itu kan kadang drawing atau private itu kan yang diambil sama pemiliknya atau kayak ownernya kayak gitu kan. Jadi dia akan ngurangin ke laba ditahannya kayak gitu pada private atau drawing. Nah, kalau udah ditutup kayak gini, udah kan sesuaiin akunnya debit kreditnya kayak gimana. X biasa teman-teman ya. Ini kan aku nggak ngerti nominalnya. Nah, jadi teman-teman hitung sesuai dengan PT Zalia tuh nominalnya berapa aja. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman udah ngisi debit kreditnya tuh apa, nominalnya berapa, jangan lupa teman-teman juga perlu rekapitulasi di lembar yang disediakan. Ini kalau misalkan ada lembarnya ya teman-teman. Kalau misalnya nggak ada lembar rekapitulasinya ya nggak perlu direkapitulasi karena nggak ada. Nah, setelah teman-teman rekapitulasi, jangan lupa teman-teman harus posting ke buku besar. Nanti buku besarnya juga disediakan oleh pihak panitia. Jadi setelah teman-teman isi di sini rekapitulasinya, teman-teman pindahin ini ke buku besarnya, posting ke buku besarnya. Jadi di buku besarnya nanti semua akun-akun yang ada di laporan laba rugi akan bernilai 0 teman-teman, karena udah ditutup. Jadi nggak perlu diisi lagi, langsung 000 kayak gitu. Nah, terus setelah itu kalau misalkan akun yang dari neraca ya berarti nominalnya sesuai dengan neracanya ya teman-teman. Terus teman-teman perlu pindahin dari buku besar ke ini. Jadi ini yang nanti mungkin dokumen terakhir yang perlu teman-teman isi adalah daftar saldo setelah penutupan. Di daftar saldo setelah penutupan ini berarti hanya berisi akun-akun yang ada di laporan posisi keuangan atau balance sheet-nya aja, di neracanya aja. Jadi nggak ada akun-akun dari laporan laba rugi, karena akun laporan laba rugi udah ditutup. Dan sesuaikan juga debit kreditnya kayak gitu teman-teman. Nah, itu semua rangkaian dari sesi 3 yang kedua, yaitu mengisi laporan. Jadi teman-teman dimulai dari tadi di awal laporan laba rugi, terus masuk ke perubahan ekuitas, terus masuk ke neraca, terus masuk ke cash flow, terus jurnal penutup, buku besar setelah penutupan, dan juga daftar saldo setelah penutupan ini. Jangan lupa tugasnya dikerjain dan dicoba teman-teman, terus tugasnya dikumpulin, dikerjain ke kita. Ntar kalau teman-teman ada kesusahan atau bingung atau ada pertanyaan, silakan disiapkan, nanti kita bisa diskusi di waktu yang udah ditentuin sesuai kelas masing-masing kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus coba dulu. Kalau teman-teman belum coba pasti bingung mau nanya apa kayak gitu kan. Jadi teman-teman harus coba dulu, pelajari dulu, coba, terus nanti tanyakan yang teman-teman nggak paham. Jangan lupa kalau bisa di timerin ya teman-teman waktunya, biar bisa selesai tepat waktu. Oke, sekian dari kita di sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.